Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Pembelajaran hari ini akan alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa dulu. Ya. Bapak minta tolong ada salah seorang siswa yang memimpin doa. Siapa? Adit? Ya. Oke, silakan. Ustaz, siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Faiza Zuma, Almira Lurisna, Malika, Diora, Naiza Rasid, Emrifat, Zahralia, tentang sejarah kelahiran Pancasila. Apa yang mau kita capai dalam pembelajaran kali ini? Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian peserta didik dapat menganalisa kronologis lahirnya Pancasila. Yang kedua, mengkaji kalian ya peserta didik mampu mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Ya, yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasikan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, peserta didik dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, peserta didik dapat mengidentifikasikan kontribusi Pancasila sebagai pandangan hidup dalam penyelesaian persoalan lokal dan global dengan menggunakan sudut pandang Pancasila. Nah, itu yang diharapkan kalian sekarang kelas 7 dulu lagi di SD atau di MI pernah mendapat pelajaran tentang lahirnya Pancasila. Bapak mau tanya dengan pertanyaan awal, apa itu Pancasila? Siapa yang tahu Pancasila? Dasar Negara Indonesia. Dasar Negara Indonesia, good ya. Dasar Negara Indonesia yaitu apa? Landasan dasar dalam kehidupan. Ya. Kemudian apa saja dulu tentang sejarah kelahiran Pancasila ya, secara global. Nanti kalian akan explore, nanti mendalami ya, Bapak minta, tapi dengan berkelompok. Ya, sekarang Bapak ingin mendalami dulu, menjelaskan dulu materi kita yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Oke. Berikutnya adalah ini Bapak langsung aja ke latar belakang sejarah kelahiran Pancasila, bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, ini dibuktikan dengan apa? Pada zaman purba ada ditemukan ini, ya, ini negara macam dari logam untuk tempat-tempat apa namanya sesaji, ya. Nah ini menandakan bahwa nenek moyang kita sudah mengenal adanya Tuhan dari zaman dulu. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi berkembang sejarah pada masa kerajaan Nusantara. Di zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan Hindu, ya,
dibangun adanya candi-candi, candi Borobudur, candi Prambanan. Candi Prambanan itu untuk umat Hindu ya, Borobudur juga untuk umat Buddha. Ya, banyak dibangun candi-candi untuk apa? Untuk agama. Nah, ini menandakan apa? Bahwa bangsa Indonesia zaman dulu sudah mengenal adanya Tuhan. Oke. Terus apa lagi? Zaman kerajaan Nusantara itu dulu makmur. Ini ditandakannya dengan apa? Adanya kelompok pertama membahas tentang latar sejarah Pancasila, yang kedua tentang kelahiran Pancasila, yang ketiga tentang perumusan Pancasila, yang keempat tentang penetapan Pancasila. Oke. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Nanti Bapak tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Oke, silakan. Dengan peralatannya yang sudah kalian siapkan. Yang di belakang sini membuat proyek pada pembelajaran kali ini. Ya. Kalian membentuk kelompok 4, di mana tiap-tiap kelompok temanya sudah ditentukan. Ya. Jadi kelompok 1 Bapak tunjuk yang sini kelompok 1. Materinya ya sejarah kelahiran Pancasila, dan belakang sejarah bangsa. Bisa dimengerti? Yang kelompok 2 ini materinya kelahiran Pancasila. Oke. Kelompok 3 ini perumusan Pancasila. Yang di belakang kelompok 4 materinya penetapan Pancasila. Bisa dipahami? Nah, sekarang tugas kalian eksplor, kalian cari materi bahan-bahannya, boleh dari buku yang sudah Bapak share di psikologi, buku paket PKS dari Kemendiknas, boleh kalian cari dari media lain, dari internet, boleh. Cari kata-kata yang penting, kalian rangkum dengan baik, kalian tuangkan ke dalam media, kemudian kalian hias, kalian kreasikan dengan sebaik-baiknya. Kerja kelompok, buat kelompok kalian menjadi tim yang solid. Jaga ego, saling menghargai, buatlah tim yang kompak. Oke? Nah, waktunya selesainya sekitar ya 1 jam 12 kita selesai. Kalian buat nanti sebelum 1 jam dari sekarang. Nanti akan dipresentasikan. Ya, nanti akan dipresentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalian kerjakan sekarang. apa? H. Kelahiran Pancasila. Kan nanti ini 1. Mau cewek sama jadi beda. Itu doang. Mana kuning? Ini di dalam. Yang hijau itu sih. Foto apa? Oh. Masih banyak loh. Kansa, ini jadi kemana-mana. Ya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Sama ini suaranya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Oke, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ariana Desantika. Perkenalkan, nama saya Giora
masa sejarah awal. Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu. Di antaranya adalah tekara atau gong terumbu yang ditemukan dari Sumatera hingga Alor NTB. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Antara lain lukisan dinding gua yang dapat ditemukan di Wamena Papua, Leang-Leang Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan. Masa kerajaan Nusantara. Penampilan dalam Indonesia masih meningkat di hasil adat Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya disusul oleh Panggung Sanjaya dan Sriwijaya di Jawa. Kerajaan pun mereka membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia. Serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya kalimat kesultanan kerajaan mengingat pada sebuah membuat. Penampilan dalamnya berlanjut pada Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit mencakup Malaysia, Brunei, Vietnam, Kamboja, dan Selatan Vietnam. Setelah ada kerajaan Islam, agama Islam berjalan harus mengembang menyeluruh Nusantara. Budayawan mereka cenderung menyebut zaman sebab sebagai zaman Vietnam atau kebangkitan Nusantara. Di masa ada kerajaan di Nusantara yang Pada kota Mongolia Bapak menjelaskan prosedur membuat proyek. Bapak mau kalian siapa yang mau bertanya tentang materi kita kelahiran Pancasila? Ada yang mau bertanya yang telah Bapak jelaskan tadi? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan jelaskan bagaimana membuat proyek pada pembelajaran kali ini. Ya. Kalian membentuk kelompok 4, di mana tiap-tiap kelompok temanya sudah ditentukan. Ya. Jadi kelompok 1 Bapak tunjuk yang sini kelompok 1. Materinya ya sejarah kelahiran Pancasila, latar belakang sejarah Pancasila. Bisa dimengerti? Yang kelompok 2 ini materinya kelahiran Pancasila. Oke. Kelompok 3 ini perumusan Pancasila. Yang di belakang kelompok 4 materinya penetapan Pancasila. Bisa dipahami? Nah, sekarang tugas kalian eksplor, kalian cari materi bahan-bahannya. Boleh dari buku yang sudah Bapak share di psikologi, buku paket PKS dari Kemendiknas. Boleh kalian cari dari media lain, dari internet, boleh. Cari kata-kata yang penting, kalian rangkum dengan baik, kalian tuangkan ke dalam media, kemudian kalian hias, kalian kreasikan dengan baik. Kerja kelompok, buat kelompok kalian menjadi tim yang solid. Jaga ego, saling menghargai, buatlah tim yang kompak. Oke? Nah, waktunya selesainya sekitar ya 1 jam 12 kita selesai. Kalian buat, tapi sebelum 1 jam dari sekarang nanti akan dipresentasikan. Ya, nanti akan dipresentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalian kerjakan sekarang. Cari materinya boleh kalian menggunakan HP kalian atau laptop kalian, download dari internet boleh. Silakan.
bagus, kurang waktunya. Kalian punya konsep di kepala kalian gimana? Berkreasi yang bagus, punya konsep sendiri-sendiri. Boleh kalian cari bagaimana mendesainnya, cari punya konsep sendiri. Kansa yang ngomong DO aja, DO kasih DO. Kalian punya konsep sendiri. Boleh kalian cari konsep kreasi. Kita ngomong Gue gak bisa jalan ke sana ya, sorry deh. Bisa loh. Yaudah, jalan tadi. Nah, kalian bisa ambil buku paketnya di Psikologi yang sudah Bapak share. Ada di sana buku paket PKN dari Kementerian kelas 7. Siapa yang tulisnya bagus? Materinya sudah kalian dapat? Tidak. Bagi-bagi tugas. Nah, siapa yang nulis yang kerjanya bagus, siapa yang desain, siapa yang kasih materi yang mencari materinya, bagi-bagi tugas. Ya, bagi-bagi tugas. Jadi aktif semuanya. Nanti hasil daripada proyek kalian ini akan dipresentasikan sesuai dengan materinya. Bagi-bagi tugas, ya. Siapa yang kira-kira punya desain bagus bisa memberi atau dan lain-lain. Siapa yang mencari materi, kemudian siapa yang
membuat pernik-perniknya. Siapa yang cari marketing? Siapa yang mendesain nanti? Yang desain siapa? Saya Nadif dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi kelahiran Pancasila? Ya, apa yang pertanyaan dari Nadif kelompok 4, apa yang melatar belakangi kelahiran Pancasila? Oke, ya, good, silakan. Sidang pertama PPKI berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada pembukaan sidang tersebut, Hajiman sebagai ketua bertanya pada peserta sidang, apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka? Banyak hal yang didiskusikan dalam sidang PPKI tersebut. Para tokoh nasional berpidato. Di kesempatan tersebut, diantaranya adalah Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei dan Supomo 2 hari sesudahnya. 2. Hari lahir Pancasila. Pada hari terakhir sidang, Soekarno berpidato. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Ketiga, demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang perumusan Pancasila. Saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama-nama anggota. Saya Bibit Sama dari Jatuh. Saya Nikesha Tawiyah Sofik Kirana. Saya Faizah Rahma. Saya Sandria Zulaja. Langsung aja kita ke materinya ya. Bisa lagi suaranya? Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penetapan Pancasila. Sebelum presentasi dimulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nadif. Nama saya Nana Hussein. Nama saya Muhammad Arfan Fernando.
Dan ini presentasi kami. Yang pertama, pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta terdapat sidang kedua BPUPK. Sidang ini membahas tentang rancangan dasar hukum. Oke, baik. Oke, demikian tadi presentasi daripada kalian, kelompok kalian, hasil dari proyek materi kali ini, pembelajaran ekonomi. Oke, coba dulu semuanya. Nah, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah menambah pengetahuan baru? Banyak. Bagaimana membentuk? Apakah kalian mempunyai teman-teman membentuk kerja tim yang solid? Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak mau kasih kesimpulan apa dari pembelajaran hari ini? Ya, pada pembelajaran kali ini ialah nilai-nilai yang ada pada Pancasila, ya ini nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sudah ada di bumi Indonesia sejak masa sejarah awal, ya. Masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, hingga masa kebangkitan nasional. Kemudian apa? Pancasila digali dari bumi Indonesia melalui sidang BPUPK yang melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni setelah Soekarno berpidato tentang dasar negara. Kemudian apa? Penentuan urutan sila pada rumusan setiap sila pada Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 dengan mempertimbangkan pandangan kebangsaan dan keagamaan pada tanggal 22 Juni 1945 untuk menampung pandangan semua kalangan yang ada di bangsa Indonesia di seluruh Nusantara. Atas usulan Muhammad Hatta, rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalian kita sama-sama yel-yel, menyanyikan yel-yel gitu ya, biar semangat selalu dalam patriotisme. Kalau Bapak bilang dasar negara Pancasila, kalian disambut dengan Pancasila gitu ya. Kemudian NKRI harga mati, NKRI kalian sambung dengan harga mati. Oke, bisa? Oke. Dasar negara Indonesia Pancasila. Dasar negara Pancasila Indonesia Pancasila.